Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pengorbanan gajah klasik merupakan salah satu tema serangan pembuka yang cukup dikenal di catur. Idenya adalah memulai serangan dengan mengorbankan gajahnya di dekat raja lawan, kemudian menelanjangi perisai raja, kemudian menarik raja lawan ke tengah, dan diakhiri menghabisi raja lawan tersebut di tengah dengan posisi yang terbuka. Tapi pengorbanan gajah klasik ini ternyata juga membutuhkan kalkulasi yang akurat. Salah sedikit maka akan menjadi bumerang dan kalah material. Kita saksikan salah satu partai dengan tema pengorbanan gajah klasik yang mempertemukan antara Miguel Quinteros dari Argentina saat melawan Yasser Seirawan dari Amerika Serikat di turnamen Bill Interzonal tahun 1985. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Bermain sebagai putih, Quinteros memulai permainan dengan D4. Yasser Seirawan membalas kuda F6, C4, E6, dan kuda F3. Setelah itu Seirawan langsung memainkan gajahnya ke B4, skak, ditutup gajah, dan hitam tidak langsung memukul gajah tapi bermain C5. Secara strategis ini adalah pilihan yang beresiko karena pion C hitam harus ditutup menjauh dari pusat, yang memberi putih kesempatan besar di pusat. Tanpa berlama-lama, Quinteros langsung memukul gajah dengan gajah dan balik dipukul pion. Quinteros mengembangkan kudanya ke D2, Seirawan rokade E4, langkah yang sekaligus menempatkan triple pionnya di pusat, memperluas penguasaan pusat. D6 mengimbangi kekuatan pusat dan memberi peta untuk perkembangan kuda dan gajah. Putih bermain gajah D3. Pada posisi ini sebenarnya hitam memiliki langkah bagus E5, membuat blokade peta gelap dan juga mematikan peran gajah putih di diagonal ini. Tapi Seirawan memilih langkah lain dengan menteri C7, rokade pendek, kuda B ke D7, C5. Apa maksud langkah putih ini? Tujuannya adalah setelah pion dipukul, putih akan mendorong pionnya dan membuka diagonal gajahnya. Seirawan menerima pengorbanan pion ini dan langsung direspon Quinteros dengan mendorong pionnya maju, menyerang kuda D5, dan di posisi ini Quinteros timbul ide pengorbanan gajahnya ke H7. Ya, di serangan catur, posisi ini akrab dengan nama pengorbanan gajah klasik. Idenya adalah gerakan selanjutnya kuda dan menteri. Akankah pengorbanan ini berhasil? Mari kita lihat sampai habis. Oke, pengorbanan gajah ini langsung diterima hitam, dan kuda G5 skak sekaligus membuka diagonal menterinya. Raja G6, menteri G4 mengancam discover skak sehingga mendapatkan menteri. Hitam merespon F5, mengancam menteri. Dalam posisi ini tidak berani memainkan atau menangkap pion dengan end pasen karena ada jawaban hitam dengan kuda. Di partai aslinya, menteri mundur ke G3, lalu F4, terus maju menekan menteri dan menteri ke H3. Rencana putih adalah menempatkan menteri ke H7. Biarpun kuda ini dipukul, menteri ini tetap akan ke H7. Selanjutnya ada ancaman mematikan kuda E4, H4, dan pion F3. Raja putih dalam ancaman mat. Dalam posisi ini Seirawan menemukan langkah penyelamatan satu-satunya, yaitu kuda 7 ke F6 mengawal peta H7, lalu kuda D ke E4 dengan maksud mengalihkan kuda F6. Karena bila kuda pukul kuda, maka menteri ke H7 skak, raja kali G5, H4 skak, raja G4, F3 skak, raja G3, menteri G6 skak, raja kali H4, dan menteri ke G4 skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya hitam bermain C kali D4, E kali F6, kuda kali F6, kuda kali F6, dan G kali F6. Dan sekarang baris ke-7 terbuka dan menteri hitam yang ganti mengawal peta H7.
Mungkin posisi inilah yang salah diperhitungkan putih. Hitam masih mampu mengawal peta H7 dengan menterinya. Oke, putih melanjutkan kuda kali 6, gajah kali 6, dan menteri memukul. Dan posisi sekarang material perwira seimbang dengan hitam unggul 1 pion dengan posisi double pion di lajur F, tapi dengan posisi raja hitam yang terbuka dan tidak mengenakan. Hitam melanjutkan menteri E5. Hitam ingin menyederhanakan permainan karena rajanya memang kurang menguntungkan. Akan terus terkena skak karena dalam posisi yang terbuka. Menteri G4 skak dan ditutup menteri. Menteri F3, benteng A ke 8 memberi dukungan dorongan pion bebas. Putih benteng A ke D1 dan menteri ke F5 dengan maksud mendorong pion ke D3, tapi ditahan Quinteros dengan benteng D3. Benteng D5, benteng F ke D1, benteng E8, H4, benteng E4, benteng 3 ke D2, A5, benteng D3, menteri ke E6, menteri ke H3 menawarkan pertukaran menteri, dan hitam menerima pertukaran menteri dengan menteri pukul menteri dan balik dipukul pion. Kemudian hitam memainkan bentengnya ke E2, dibalas H5 skak, raja kali H5, benteng 1 ke D2, F3, benteng kali D4. Dan di posisi ini hitam memainkan bentengnya ke G5 skak, dan sampai posisi ini putih menyerah setelah melihat lanjutan ke depan raja putih akan skak mat. Di sini ada pilihan raja putih apakah ke kiri atau ke kanan. Apabila ke kanan, maka benteng ke E1 skak, raja H2, dan benteng ke G2 skak mat. Atau dalam posisi ini apabila raja putih bermain raja F1, maka benteng ke F1 skak, raja kali E1, dan benteng ke G1 skak mat. Sebuah skak mat yang cukup cantik. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah benteng F6. Apabila raja ke D4, maka raja B3, raja E5, dan gajah B2 skak mat. Atau bila raja hitam ke D3, maka benteng D6 skak, raja C4, dan gajah E2 skak mat. Atau apabila raja hitam ke B5, maka gajah E2 skak, raja E5, dan benteng ke A6 skak mat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.